Assalamualaikum sahabat. Sekarang saya akan bercerita mengenai catatan dinasti Ming pada periode kekuasaannya 1368 Masehi sampai dengan 1643 Masehi. Pada video dinasti Ming sebelumnya, pada akhir cerita catatan dinasti Ming disebut-sebut Zheng He atau Panglima Cheng Ho. Sekarang kita lihat catatan Qasim Zheng He atau Panglima Cheng Ho tersebut. Zheng He berasal dari Yunan. Dia juga dikenal dengan nama Qasim Sanbao. Pada awalnya dia bekerja di istana Pangeran Yan yang nantinya menjadi Kaisar Chengzu. Atas prestasi militernya, akhirnya dia menduduki jabatan Qasim Utama. Qasim adalah orang yang dikebiri kemaluannya atau dipotong kemaluannya. Kaisar Chengzu berkuasa dari tahun 1403 sampai 1424, menduduki tahta setelah merebutnya dari Kaisar Huidi. Dia takut pendahulunya ini bersembunyi di suatu negara asing di seberang lautan. Karena itu, dia ingin mencarinya dan sekaligus menunjukkan kekuatan militer Tiongkok kepada negara-negara asing. Dia juga ingin menunjukkan bahwa Tiongkok kaya dan kuat. Pada bulan ke-6 tahun 1405, dia memerintahkan Zheng He, Wang Jinghong, dan sejumlah utusan lainnya untuk pergi ke Samudra Barat. Mereka membawa 27.800 prajurit serta emas dan sutra dalam jumlah yang banyak. 62 kapal besar dengan panjang 440 kaki atau 134 meter dan lebar 180 kaki atau 55 meter. Dibuat untuk pelayaran ini. Perjalanan dimulai dari Suzhou ke Fujian dan dilanjutkan ke Champa. Champa ini Vietnam. Selanjutnya mereka berlayar ke berbagai negara barbar untuk menyampaikan instruksi kaisar. Mereka memberikan hadiah kepada raja dan kepala suku. Orang-orang yang tidak mau takluk akan ditaklukkan dengan kekerasan. Pada bulan ke-9 tahun 1407, Zheng He dan rekan-rekannya kembali ke Tiongkok dengan membawa sejumlah utusan dari berbagai negara. Zheng He juga menyerahkan pemimpin Kukang atau Palembang sebagai tawanan kepada kaisar. Dia sangat senang dan memberikan promosi serta hadiah lainnya kepada Zheng He dan rekan-rekannya. Kukang adalah Sanbosai atau Palembang. Kepala negara ini Chen Zuyi, yaitu kepala orang-orang Cina di Palembang, telah lama menjadi bajak laut. Ketika Zheng He mengirimkan utusan pembawa pesan dari kaisar, dia pura-pura menurut. Secara rahasia dia membuat rencana untuk merampoknya. Dia kalah, tertangkap dan dibawa menghadap kaisar. Nantinya dia akan dipenggal di pasar di ibu kota. Pada bulan ke-9 tahun 1408, sekali lagi Zheng He berlayar ke Sri Lanka. Raja Aliet Kunair, yaitu Raja Sri Lanka, membujuknya pergi ke pedalaman negaranya. Di sana, dia ingin memeras emas dan sutra yang dibawa Zheng He. Selanjutnya, Raja mengirimkan prajuritnya untuk menyerang armada Zheng He. Ketika Zheng He melihat para prajurit tersebut telah pergi, dia segera menyerang raja dengan 2.000 prajurit yang dibawanya. Zheng He berhasil merebut istananya, menangkap raja beserta permaisuri, anak-anak, dan para selirnya. Ketika para prajurit yang pergi menyerang kapal mendengar berita ini, mereka segera diperintahkan kembali untuk menyelamatkan raja mereka. Tetapi pasukan Zheng He dapat menaklukkannya. Pada bulan ke-6 tahun 1411,
Zheng He membawa raja sebagai tawanan ke ibu kota. Tetapi kaisar tidak memancungnya serta mengizinkannya kembali ke negaranya. Pada waktu yang bersamaan, Jiaozi atau Cochin atau Tiongkok Utara berhasil ditaklukkan dan menjadi sebuah provinsi Tiongkok. Akibatnya semakin banyak negara yang takut dan semakin banyak utusan yang datang setiap harinya. Pada bulan ke-11 tahun 1412, Zheng He dan rekan-rekannya sekali lagi diperintahkan pergi ke Sumatera, bagian utara pulau ini, sebagai utusan. Di sana mereka menemukan bahwa seorang yang mengaku sebagai putra raja telah membunuh Raja Sumatera. Selanjutnya dia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Karena tidak mendapatkan bagian dari hadiah-hadiah yang dibawa Zheng He, dia menjadi marah. Setelah mengumpulkan para prajuritnya, dia menyerang pasukan Tiongkok. Tetapi dia berhasil dikalahkan dan dikejar sampai ke Lambri. Ini sebuah kerajaan juga di daerah Aceh. Di sana dia berhasil ditangkap beserta istri dan anak-anaknya. Pada bulan ke-7 tahun 1415, Zheng He kembali ke istana. Kaisar sangat senang dan memberikan hadiah kepada para jenderal dan prajurit menurut pangkatnya. Di sini kita belum jelas apakah Zheng He mendatangi kerajaan Aceh seperti yang diceritakan sebelumnya ini, belum jelas. Pada musim semi tahun 1416, Malaka, Kalkuta, maksudnya di India, dan 17 negara lainnya mengirimkan utusan ke istana untuk membawa upeti. Ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing, Zheng He diperintahkan pergi bersama mereka. Zheng He membawa hadiah kepada para raja dan kepala negara tersebut. Pada bulan ke-7 tahun 1419, dia kembali pulang ke Tiongkok. Pada bulan pertama tahun 1424, pemimpin Kukang atau Palembang yang bernama Si Jisun mengajukan permohonan menjadi agen kekaisaran untuk menggantikan ayahnya. Zheng He kembali ke istana untuk meminta stempel kekaisaran dan surat pengangkatan. Ketika Zheng He tiba di istana, Kaisar Chengzu telah wafat. Pada bulan kedua tahun 1425, Kaisar Renzong memerintahkan Zheng He menjadi pengawal Nanjing dan membawahi para prajurit yang telah menaklukkan selatan. Jabatan pengawal Nanjing berawal sejak masa itu. Pada bulan ke-6 tahun 1430, Kaisar merasa bahwa dia telah cukup lama bertahta tetapi tidak ada orang-orang barbar yang datang ke istana dan membawa upeti. Atas dasar ini, dia mengirim Zheng He dan Wang Jinghong ke Hormuz dan 16 negara lainnya. Mereka kembali dari perjalanan ini dengan selamat. Hingga saat ini Zheng He telah mengabdi kepada 3 kaisar. Luar biasa. Dia telah diperintahkan pergi sebagai utusan sebanyak 7 kali. Negara yang telah dikunjunginya adalah Champa, Jawa, Kamboja, Kukang atau Palembang, Siam di Thailand, Kalkuta di India, Malaka, Brunei, Sumatera, Aru di Maluku, Cochin di Cina Utara, Coilan Besar, Coilan Kecil, Soli di India, Soli Barat, Cail, Abu Badan, Comari, Sri Lanka, Lambri di Sumatera, Pahang di Malaysia, Kelantan di Malaysia, Hormuz di Afrika, Bila atau Perak, ini masih tanda tanya, Kepulauan Maladewa, Sunla atau Sunda maksudnya mungkin, Mogadishu di Afrika Timur, Malin Lasa, Safar, Saliwani, Jubo, Benggala, Arabia, Litai, dan Nakur.
Seluruhnya lebih dari 30 negara berbeda. Dia telah membawa benda-benda berharga yang tak terhingga banyaknya. Tetapi biaya yang harus dikeluarkan Tiongkok juga tidak sedikit. Ketika dia kembali dari perjalanan terakhirnya pada tarikh Xuande tahun 1426 sampai 1435, orang-orang dari negara-negara jauh ini masih berdatangan. Tetapi jumlah mereka tidak sebanyak pada tarikh Yongle pada tahun 1403 sampai 1424. Zheng He sekarang sudah tua dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Setelah kematiannya, siapapun utusan yang pergi ke Laut Selatan selalu membicarakan Zheng He. Mereka ingin membuat orang-orang barbar terkesan. Karena itu dikatakan bahwa pelayaran Qasim Sanbao atau Zheng He ke Laut Barat adalah peristiwa terbesar yang terjadi pada masa awal dinasti Ming. Pada masa Kaisar Chengzu, tarikh Yongle tahun 1403 sampai 1424, hubungan dengan berbagai negara asing terpelihara dengan baik. Mayoritas utusan yang dikirim ke sana adalah para Qasim. Zheng He dan Wan Jiong terutama ditugaskan sebagai utusan ke Laut Barat. Untuk negara-negara lainnya dikirim utusan lain. Kami menyesal catatan-catatan yang telah dipersembahkan para pengelana ini kepada Kaisar setelah mereka menempuh setiap perjalanan tidak pernah diterbitkan. Kecil kemungkinan catatan semacam ini dapat selamat setelah dinasti Ming jatuh. Kemungkinan besar catatan ini telah hilang selamanya. Kehilangan ini sebagian dapat ditutupi oleh hasil karya dua orang Tionghoa Muslim, yaitu Ma Huan dan Fei Xin. Mereka bisa berbahasa Arab dan menemani Zheng He sebagai penerjemah. Masing-masing menulis catatan perjalanan tentang negara-negara yang mereka kunjungi. Judulnya adalah Yingya Shenglan dan Xingcha Shenglan. Kedua buku kecil ini telah dibahas dalam pendahuluan. Karena kedua buku ini hampir sama isinya, hanya buku yang paling lengkap yang diterjemahkan. Data-data dari buku lainnya akan ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang saya heran juga di sini tidak diinformasikan bahwa Zheng He atau Panglima Cheng Ho adalah seorang Muslim. Mungkin dianggap tidak penting. Demikian sahabat, sampai ketemu kita di video selanjutnya mengenai catatan Tionghoa mengenai Nusantara.